warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rami Aida dengan NIM 2248201071. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi teknologi bahan alam untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Baiklah, yang pertama ada pemilihan dan penyiapan bahan. Perlu kita ketahui, pada pemilihan bahan didasarkan pada ilmu taksonomi. Taksonomi sendiri ialah ilmu yang mempelajari cara mengelompokkan dan memberi nama makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme yang didasarkan pada ciri-ciri ataupun sifat-sifat tertentu. Pada pemilihan bahan yang harus diperhatikan yaitu mulai dari seleksi spesies, seleksi bagian, seleksi lokasi dan musim, maupun seleksi usia. Faktor yang memengaruhinya ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Pertimbangan yang harus kalian perhatikan yaitu mulai dari pengalaman penggunaan turun-temurun serta pengujian atau screening. Pada penyiapan bahan yang digunakan dapat berupa herba atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, buah, dan lain-lain. Sumber bahan bakunya bisa berasal dari biota liar atau tumbuh secara alamiah maupun hasil budidaya sendiri. Jenis bahan yang digunakan ada tanaman segar seperti fruit pulps dan sirup maupun simplicia seperti infus, ekstrak, dan vinegar. Pada penyiapan bahan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama ada sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran seperti kotoran maupun benda asing dari bahan simplicia. Selanjutnya ada pencucian, dilakukan dengan air bersih, dicuci dalam waktu singkat, dan dilakukan pengeringan selama 1 hari. Selanjutnya ada perajangan yang dilakukan untuk memudahkan proses pengepakan, pengeringan, dan penggilingan. Contoh alatnya adalah 5,1, 5,2, dan 5,3. Selanjutnya ada pengeringan yang dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, oven, maupun freeze drying. Dia disimpan pada tempat yang kedap udara. Selanjutnya ada pengecilan ukuran, bisa dilakukan dengan gunting, pisau, maupun blender. Dapat kita ketahui dari farmakope, di sana disebutkan semakin kecil serbuk yang kita mau, maka semakin kecil nomor pengayakan yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada garbing atau sortasi kering. Itu dilakukan pada saat simplicia telah kering untuk memisahkan kembali benda asing yang mungkin masih tertinggal pada simplicia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mutu, itu dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis uji farmakognosi, kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan ada impuriti organik dan anorganik, kandungan air dan susu pengeringan, kadar abu, kadar serat, dan komponen yang dapat diekstrak. Selanjutnya ada packaging, itu tuh tergantung tempat tujuan yang mau dilakukan, cara pengangkutan, lama perjalanan. Pada label simplicia harus ada nama simplicia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktif. Terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan harus dilakukan pada gudang yang harus tahan api, konstruksinya baja, tahan panas, dan tahan rayap. Selanjutnya ada ekstraksi bahan alam. Ekstraksi sendiri ialah proses pengambilan zat aktif atau bahan aktif dari suatu bahan alam seperti tumbuhan dengan menggunakan pelarut tertentu. Klasifikasinya ada 3, yaitu ekstraksi cairan superkritis, ekstraksi padat cair, dan padat-padat. Tahapan ekstraksi ada mulai dari pelarut masuk ke dinding sel dan merusak dinding sel dan masuk ke dalam sel. Terus pelarut akan melarutkan senyawa metabolit, dan terakhir pelarut bersama senyawa metabolit dipisahkan dari bahan penghasilnya. Metode ekstraksi pertama ada dengan perkolasi. Perkolasi kelemahannya tuh lebih banyak pelarut yang digunakan, terus senyawanya sulit disari dan sering tersumbat. Kelebihannya tuh teknologinya sederhana, tahapannya lebih sederhana, waktunya lebih singkat. Kedua ada maserasi, itu tuh menggunakan perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihannya sederhana, kekurangannya waktu yang dibutuhkan tuh lama, senyawanya mudah rusak karena banyaknya pelarut. Ketiga ada dengan reflux, itu kelemahannya tuh kerusakan senyawa karena panas, lalu biayanya juga mahal. Kelebihannya sedikit pelarut, waktunya singkat, dan rendamannya tinggi. Selanjutnya ada sokletasi, itu tuh kelebihannya tuh sedikit pelarut yang digunakan, terus waktunya lebih singkat, rendamannya juga lebih tinggi. Kekurangannya kerusakan senyawa karena panas, lalu biayanya mahal. Terakhir ada dengan tekanan.
Kelebihannya tuh sedikit pelarut, waktunya singkat, senyawanya tuh tidak rusak karena panas, terus rendamannya juga tinggi. Kelemahannya tuh biayanya mahal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.